Oke, berjumpa kembali di kanal Dintek, No Dintek, Dunia Rasa Ketek. Oke. Kali ini di pertemuan kedua, terlihat ya di screen-nya. Halo, apakah terlihat di screen Anda? Terlihat, Pak. Ya. Oke, ya. Kalau ada apa yang belum pas apakah nggak terlihat atau tidak terdengar suaranya, langsung di ini aja, di interupsi. Pertemuan Dintek kelas 2, Dintek kelas B, yang mungkin semuanya pada berharap dapat nilai B. Jadi nanti bahasan materinya mengenai besaran, ada vektor dan skalar, lalu ada gaya, lalu momen, lalu couple. Anda habis ini momen kemana? Persamaan, keseimbangan, dan anggota dua gaya. Oke ya. Udah pada sarapan belum nih? Ini karena harus relax tapi fokus. Ya. Oke, jadi topik kita hari ini itu mengenai besaran, ada vektor skalar, ada gaya, ada momen di situ. Ini yang kita tambahin lagi sekaligus ada resultan. Ya. Ya. Ini kebalik nih. Ini. Resultan. Jadi topik bahasan kita besaran, kemudian gaya, resultan, momen, couple, persamaan keseimbangan, dan anggota dua gaya. Ya. Oke, saya mulai. Terlihat ya di ini. Draw, ya oke. Jadi pertama mengenai besaran. Besaran. Kita mulai dari besaran vektor. Ya, besaran vektor. Nah, sebelum ke besaran vektor, saya ingin bertanya dulu, apakah Anda pernah tahu yang namanya ini? Pernah dengar nama apa istilah ini? Ada yang pernah tahu? Apa itu vektor? Belum, Pak. Ya? Ya, siapa tuh yang jawab belum? Saya, Pak. Ya, siapa? Hadi ya? Belum. Siapa yang jawab tadi? Hadi. Siapa? Saya, Pak. Daud, Pak. Daud. Belum pernah tahu vektor? Belum, Pak. Siapa yang udah pernah tahu? Victor itu nama penyanyi, Pak. Nama penyanyi. Ya, bagus Hadi. Ini Hadi Prayitno ya? Namanya? Bukan, Pak. Dodi, Pak. Dodi.
Kok saya tulis Hadi? Kamu tulis Hadi di situ? Tadi itu Hadi Pak, sekarang Dodi. Jadi kalau tadi Selamat yang udah tahu Victor ya. Karena kalau Victor saja tidak tahu nanti agak susah ke bawahnya itu. Ke vektornya agak susah. Ya. Jadi kalau Victor aja nggak tahu, apalagi vektor nanti kan gitu. Jadi Selamat yang udah tahu tadi itu Victor. Ya, mungkin pernah kenal nama penyanyi itu kan. Mungkin ada juga nama pintu gitu kan, karena mungkin pintu kamar dikasih nama itu pintu Victor, itu pintu Pono, itu pintu Jarwo itu kan. Ya. Jadi ya bersyukurlah kalian tadi yang tahu Victor tuh. Kalau yang Victor aja nggak tahu nanti vektor agak susah ya. Tapi semoga berdoa aja nggak susah. Ya. Nah sekarang ke vektor. Nah mungkin tadi Victor nggak tahu, jangan-jangan Victor tahu. Tadi siapa tadi yang jawab tadi? Daud. Daud Pak. Kalau vektor gimana Daud? Vektor adalah besaran yang nggak perlu arah Pak. Besaran yang perlu arah Pak. Besaran yang perlu arah. Itu nggak terbukti berarti ya. Nggak tahu Victor tapi tahu vektor. Ya. Ada lagi? Saya Pak. Yuk silakan. Besaran yang memiliki nilai dan arah Pak. Besaran memiliki nilai dan arah. Ya makin bagus jawabannya. Ada lagi yang mau membuat jelek jawabannya? Ada nggak? Kalau jawaban teman-teman jawabannya itu benar, bagus, itu saya tuh males. Karena biasa banget ya udah biasa lah memang yang ya mahasiswa ya gitu. Kalau yang namanya mahasiswa seperti itulah jawabannya benar ini. Ya. Kalau jawabannya yang salah, nah saya senang itu kan, berarti memang layak ada di dalam Zoom ini sekarang. Kalau yang udah benar mah langsung daftar wisuda aja misalnya. Saya daftar wisuda. Kenapa kau daftar? Mana yang dekat? Kata Pak Sudi kalau yang udah benar jawab itu daftar wisuda kan. Oh iya, yaudah siapa namanya gitu kan. Ya udah besok wisuda ya. Di mana? Di Dukcapil gitu kan. Iya. Ya, ada lagi nggak yang mau jawab? Ya, tadi ada yang menjawab besaran yang memiliki nilai, yang kedua arah. Nah, tambah satu lagi. Ini titik kerja. Titik kerja atau lintasan. Lintasan kerja. Atau tempatnya ini. Ya, tempat bekerjanya. Ya. Contoh gampangnya itu kereta api dan perangkatnya. Ya. Panjangnya kereta api itu menyatakan nilainya. Kemudian lokomotifnya ada di mana, itu menyatakan arahnya. Ya, kalau lokomotifnya arahnya kalau di Bandar Lampung itu ada di Stasiun Tanjung Karang. Kalau lokomotifnya arahnya ke Palembang berarti arahnya nanti ke sana. Bukan arah ke Tanggamus, gitu kan. Bukan arah ke Klaten, ya. Bukan arah ke Fak-Fak atau Papua. Ya. Lalu di mana tempatnya? Ya di relnya itu, bukan di jalan raya, bukan di udara, bukan di perumahan, bukan di perkebunan, tapi di rel. Relnya itulah sebagai lintasan kerjanya atau titik kerjanya. Ya, itu vektor, besaran vektor.
Maka contoh besaran vektor apa contohnya? Bisa disebutkan nggak? Perpindahan, Pak. Gaya, Pak. Gaya, ya ini yang kita bahas. Perpindahan, displacement, ya, kecepatan, ya, ini gaya, ya. Maka karena nanti gaya merupakan besaran vektor, berlaku pula operasi vektor. Apa operasi vektor? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya. Ya, artinya kalau ada gaya 2 Newton misalkan, ditambah gaya 3 Newton, itu tidak pasti 5 Newton. Bisa 5 Newton, bisa kurang, atau yang lain, karena ada arah ini, tergantung arahnya. Ya, nanti di bahasan resultan akan kita lihat. Itu. Jadi perlu diingat nanti, ketika nanti Anda karena pokok bahasan di dinamika ini adalah gaya, maka nanti Anda harus tunjukkan, tidak hanya tunjukkan nilainya, gayanya berapa, 35 Newton, tapi tunjukkan juga arahnya kemana. Terus titik kerjanya di mana, lintasannya di mana. Nah, itu harus ditunjukkan tiga-tiganya itu. Baru dia full. Kalau Anda hanya sebutkan, nanti menyajikannya hanya nilainya saja, berarti masih sepertiganya itu. Ya. Lalu ada besaran vektor, ada pula besaran skalar. Ya, besaran skalar. Apa yang besaran skalar? Ada yang mau jawab? Besaran skalar? Ya. Siapa yang mau jawab besaran skalar? Ada. Ya. Ini hanya yuk silakan Dodi. Besaran yang hanya memiliki nilai saja, Pak, tidak memiliki arah. Kalau Tri Wahyuni Sari ada? Datang nggak Tri Wahyuni Sari? Ya, Pak, ada. Waduh, lemas sekali suaranya. Kalau Tri Wahyuni Sari apa jawabannya besaran skalar? Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Ya, hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah yang berarti. Atau hanya memiliki arah saja, nggak ada berartinya. Yang mana yang benar? Besaran yang memiliki nilai tanpa arah yang berarti atau memiliki nilai tanpa arah? Memiliki nilai dan tanpa arah yang pasti, Pak. Yang berarti. Itu mah cerpen itu, tanpa arah yang berarti mah kayak sinetron itu. Tanpa arah saja, nggak ada berartinya. Kalau ada tanpa arah berarti tetap ada arahnya, walaupun arahnya nggak berarti. Ya. Hanya punya nilai, ya. Hanya punya nilai. Nah, contohnya apa? Masa, Pak. Masa. Panjang. Panjang. Volume, Pak. Volume. Usaha, Pak, usaha. Usaha itu vektor. Ada energi, Pak. Energi vektor. Apalagi, Pak? Listrik, Pak. Temperatur. Waktu, ya, that's good. Suhu, Pak, suhu. Iya, temperatur, suhu. Kan sekarang lagi ngetren sekarang kan ya, kita lihat di mana-mana tuh si A meriksa temperatur suhu badan si B periksa suhu si C itu kan. Anda mau masuk ke suatu tempat, diperiksa temperaturnya sama si M, ya kan? Pernah nggak ada yang periksain temperatur kalian?
Pernah Pak. Pernah ya kan? Lagi ngetren ternyata mereka itu menggilai dinamika teknik ternyata. Ya. Terus apa kata yang milik saya itu? Aman Pak. Aman ya. Dia langsung ngambil kesimpulannya aja kan. Dan kalau ditelusuri lagi, misalkan siapa suhunya si Tri. Dicek suhunya Tri Wahyuni. Wah, 800 derajat. Wah, tinggi betul ya 800 derajat kan. 800 derajat ke arah tenggara. Waduh. Kan, nggak apa-apa. Nah, tadi itu masih aman walaupun 800 derajat tapi masih ke arah tenggara masih aman. Usahakan jangan sampai ke arah barat ya, gitu kan gitu. Kan nggak ada ya arahnya itu kan. Cuma 800 derajat, 30 derajat atau berapa. Kan itu. Karena memang bukan besaran vektor, dia nggak punya arah. Ya. Kecepatan naik motor kecepatan 60 km per jam pasti ada arahnya kan, karena dia vektor pasti ada arahnya, nggak mungkin di tempat kecepatan 60 km per jam arahnya di tempat aja. Pasti ada arahnya, apakah belandang ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke Tanjung Karang, ke Bakauheni, ke laut itu kan, misalkan dari pinggir pantai ke laut, arahnya bisa aja. Tapi ada darahnya di sana. Karena besaran vektor ya. Jadi untuk besaran ini nanti diingat-ingat. Oh, saya kan bahas gaya. Gaya itu vektor. Vektor itu berarti nanti ada nilainya, ada harganya. Oh, ada arahnya. Oh, ada titik kerjanya lintas sana ya. Oke ya. Oke. Yang kedua tadi apa itu? Gaya ya. Kedua gaya. Nah, ini sebelum dilanjutkan penting sekali ini perlu saya sampaikan. Ya. Didengar baik-baik ya. Gaya itu huruf awalnya G. Nah, kalau itu Anda sudah tahu, maka pembahasan selanjutnya akan lebih mudah. Tahu belum? Belum, Pak. Hah? Belum tahu. Gaya huruf awalnya G itu. Tahu Pak. Nah, iya. Masa belum tahu? Nanti kalau belum tahu gaya huruf awalnya G, belum tahu, wah repot itu. Nanti langsung wisuda, Pak. Iya tuh. Kan pusing kepala rektor. Ya. Tapi kalau udah tahu G ya, insya Allah selanjutnya akan lebih mudah karena sudah dapat 80%-nya. Sudah tahu gaya itu huruf awalnya G, sudah dapat 80%-nya. Tinggal nyari yang 20% biar komplit 100%. Ya. Oke. Nah, kita mulai dari bahasa asingnya. Bahasa Inggris. In English. Apa nih gaya dalam bahasa Inggrisnya? Yang Anda tahu apa? Ingat ya, kalau jawabannya benar males saya. Style, Pak. Apa? Style Pak. Style. 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 Ada lagi. Oke, Pak. Apa? Apa? Yopi? Time, Pak. Style, Pak. Style. Udah, style udah. Time. Udah, Pak. Time, Pak. Time? Ya. Oh, time udah. Udah. Looking, Pak. Looking. Udah, sekarang edisi ngaconya udah selesai. Edisi benernya sekarang. Force, Pak. Force. Apa lagi? Fashion atau style ini. Ya karena jurusannya itu adalah jurusan tata busana, mungkin begitu ngomongin gaya tuh nggak force mereka itu. Fashion, style. Ya. Berhubung kita ada di kelas dinamika teknik, maka gaya itu menjadi force. Ya.
Force huruf awalnya F. Ya. Maka simbol gaya itu F besar. Ini simbol internasional. Jadi kawan Anda yang di Vietnam kalau bahasa gaya ya F. Punya kawan di Vietnam nggak? Nggak ada. Di kampung Vietnam? Ya. Simbolnya F dari kata force. Kemudian sumurnya, sumur F sama dengan apa? Sumurnya M kali apa? M dikali A. M itu apa? Masa. Massa. Satuannya apa? Kilogram, Pak. Masa, Pak. Kilogram. A Percepatan. percepatan. Satuannya Meter per sekon kuadrat. meter per sekon kuadrat. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat itulah yang dinamakan dengan Newton. Ya. Disimbolkan dengan N, sekian Newton ya. Itu menggambarkan percepatan yang dialami oleh sebuah benda dengan kecepatan 1 meter per detik sebesar 1 kilo. Nah, ini masih sampai sekarang belum ada yang buat, nggak tahu di tempat lain di kita nggak ada yang buat mesin pengetes 1 Newton. Mungkin nanti Anda ada yang buat skripsinya. Jadi kalau mau merasakan seberapa besar sih 1 Newton itu, Anda buat mesinnya, nanti tinggal sudah jadi pasang mukanya, itu pencet tombolnya, wah itu loh, waduh. Nah, itulah 1 Newton itu kan. Siapa tahu ada yang membuat skripsi itu juga yang boleh-boleh aja kan. Jadi nanti kalau udah jadi terus diproduksi kan bisa untuk wisata juga. Wisata, dinamika teknik. Ayo masyarakat yang ingin merasakan 1 Newton, wahana itu. Ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya di sini, ya, ada unsur massa, ada unsur percepatan. Ya. Maka sesungguhnya apa sih gaya itu? Ya. Sesungguhnya apa sih F itu? Ya. Ada yang mau jawab apa sih F gaya itu? Dorongan atau tarikan, Pak. Dorongan atau tarikan. Ya. Oke. Kawannya Triwayunisari siapa yang perempuan lagi? Ada Piko, ada Aulia, ada Priska, Pak. Ya udah, ada yang ada siapa? Aulia, ada Aulia. Ya, Pak. Mana Aulia? Saya, Pak. Oh. Nah, tampil sekarang ya. Aulia, mau jawab nggak Aulia? Belum, Pak. Belum, apa-apa. Oh. Itu sudah menjawab itu Aulia. Saya Pak, gaya itu adalah belum Pak. Itu udah jawaban juga. Saya senang jawabannya itu. Terima kasih Aulia. Ada lagi yang lain? Siapa lagi tadi Triwayuni? Aulia siapa kawan yang perempuan? Piko. Piko. Mana Ya, Piko? Datang nggak Piko? Saya Pak, datang. Datang ya? Kenapa kamu datang? Coba nggak datang kan nggak ditanya tadi. Mau jawab nggak Piko? Yang kamu tahu, pernah tahu mungkin dari zaman sekolah, zaman belum lahir. Nambahin dari yang Yopi tadi Pak, itu dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda itu bergerak Pak. Waduh, ini Piko kamu jawabannya apa-apaan Piko? Itu benar sekali Piko. Wah, kamu sudah terwisuda. Tadi bareng siapa tadi ya?
Ya, that's right. Ini mohon maaf nih ya yang boys ya, saya banyak tanya yang perempuan karena sedikit spesiesnya sedikit cuma di antara kalian kan. Nah, jadi benar di sana tadi ada dorongan tarikan ya. Tapi yang penting lagi adalah ada unsur bergerak. Ya. Karena Anda lihat di rumusnya itu ada percepatan. Ada percepatan berarti ada gerakan di sana. Ya. Maka tidak hanya dorongan atau tarikan, apa saja di situ berarti sesuatu. Ya. Ya. Atau sesuatu ini dikatakan sebagai penyebab gerakan suatu benda. Ya. Jadi gaya itu adalah penyebab gerakan suatu benda. Ya. Penyebab itu bisa apa? Bisa berupa dorongan, bisa berupa tarikan, bisa berupa comotan. Ya. Coba Piko, di samping kamu ada apa? Ada lemari, Pak. Jangan yang gede-gede, jangan lemari deh. Ada HP nggak, apa-apa yang kecil-kecil aja. Ada kotak pensil. Kotak pensil. Nah, coba kamu lihat kotak pensilnya. Sudah dilihat? Sudah dilihat kotak pensilnya? Sudah, Pak. Lihatin aja ya. Berpindah nggak dia Ya. tuh kotak pensilnya? Enggak. Enggak. Oh, memang kekuatan matamu belum bisa memindahkan kotak pensil itu. Tapi kekuatan matamu bisa memindahkan hatinya Yopi, ada mah. Ya. Kacau Bapak ini. Oke ya, nggak berpindah kan? Sekarang tolong kotak pensilnya Piko ambil, geser ke kanan atau ke kiri. Beberapa jengkal lah. Pokoknya bergeser aja. Ya. Ya. Nah, itu dikatakan Piko itu memberikan gaya ke kotak pensil itu. Sehingga yang tadinya ada di posisi A katakan berpindah ke posisi S. Nah, ya, jadi menyebabkan gerak dari si kotak pensil tadi. Maka itu dinamakan dengan gaya. Ya. Force, simbolnya F, rumusnya M kali A, ini rumus umumnya ya. Massa kalikan dengan percepatan. Kemudian pengertiannya adalah penyebab gerakan suatu benda. Dan ingat dan remember lagi, gaya tadi itu adalah vektor ya. Nah, nanti dalam kita membuat poligon, sama ketika membuat poligon kecepatan-percepatan, gaya ini juga akan digambarkan secara grafis. Ada 3 nanti bentuk penggambarannya ya. Kalau nanti Anda jumpai gaya itu hanya sebuah titik. Ya. Gaya itu hanya sebuah titik. Atau bisa juga biar agak jelas digambarkan sebuah ya, kesukaan Anda, makanan kesukaannya, yaitu cacing. Nah, suka nggak makan cacing? Ya. Saya suka, ya, karena saya menamakan bakwan itu sebagai cacing. Jadi orang lain nyebutnya bakwan, saya nyebutnya cacing. Nah, jadi kalau nanti Anda jumpai penggambaran gayanya sebuah titik atau cacing, maka itu hanya diketahui, maka ini yang diketahui hanya titik kerja. Ya. Yang tahu hanya titik kerjanya. Maksudnya apa? Gaya tersebut
akan melewati titik itu, bukan titik yang lain. Ya. Yang kita tahu gayanya akan melewati titik itu. Oke, bukan titik yang lain. Penggambaran kedua nanti akan berupa garis lurus saja, ya. Seperti ini atau vertikal atau miring. Kalau ini yang diketahui, ini sudah lebih jelas. Kalau tadi hanya sebuah titik, dia bisa datang dari arah mana saja. Kemungkinannya 360 derajat. Maka kalau hanya sebuah lintasan, ya sebuah garis ini hanya diketahui sebuah lintasannya saja. Ya. Ini hanya diketahui lintasannya. Ya. Lintasannya ya misalkan seperti ini, ya hanya akan mendatar seperti ini. Tidak vertikal, tidak miring, ya, lebih lengkap, lebih banyak yang diketahui. Dan tugas kita nanti dari titik lintasan kita harus membuatnya menjadi seperti ini. Misalkan ya ini seperti ini. Ini boleh ke arah mana? Lengkap, ada mata panahnya. Berarti ini semuanya diketahui nih yang tadi itu. Nilai ini dia tandai dengan panjangnya vektor ini, ya. Misalkan nanti dibuat skalanya 4 cm itu mewakili 25 kilonewton misalkan. Nah, berarti itu sepanjang 4 cm itulah besarnya gaya tersebut, ya. Kemudian arahnya dari mata panah ini. Sekarang jelas arahnya itu ke kanan saya ibaratnya. Bukan ke kiri, bukan ke atas, bukan ke bawah. Sudah. Ya. Nilai arah. Kemudian lintasannya ini. Dia arahnya ke kanan tapi bukan ke apa namanya? Bukan miring, bukan seterusnya. Dia sudah jelas lintasannya. Nah, ini yang dinamakan diketahui lengkap atau full noun, diketahui lengkap. Nah, kita harus membuat nanti gayanya seperti ini. Ya, oke. Ingat-ingat, nanti begitu Anda melakukan analisis gaya, katakan di penghubung 7 itu ada gaya apa saja? Gaya 1, F1, F2, F3 misalkan. Dilihat F1-nya itu apa? Bagaimana keadaannya? Oh, sebuah titik. Nah, berarti hanya diketahui titik kerjanya. Kita harus melengkapi lintasan dan arahnya. Gaya F2 hanya diketahui apanya? Lintasan. Oh, berarti kita harus melengkapi nanti panahnya kemana dan besarnya. Ya, itu. Jadi nanti ini penggambarannya, gayanya ya. Nah, lalu ada tadi mengenai resultan. Pembahasan mengenai resultan. Resultan. Ya. Dari kata re itu kembali, sultan itu raja. Kembali ke raja. Lawannya republik, re kembali, publik itu masyarakat, kembali ke masyarakat. Nah, itu kalau bisa-bisaan. Kan. Tapi di sini ya tadi resultan itu seperti ini gambarannya. Ya, secara rumus mencari resultan ada banyak metodenya. Salah satunya adalah menggunakan metode segitiga. Ya, misalkan ada F1 ini arahnya ke sana, ya sudah lengkap. Ada F2, ya. Ini F2 dengan besar, ya. Ada F3, misalkan ini arahnya ke bawah, ya. Secara matematika nanti, ya, F1
ditambah F2 ditambah F3 sama dengan R. Nah, ini disimbolkan dengan R resultan itu. F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan R resultannya. Berapa besarnya R mencari resultan menggunakan metode grafis? Tinggal kita buat aja poligon poligonnya. Cara ya, titik mulanya misalkan ini F1 ya. Lalu F2 yang ini F2, lalu F3 ke bawah. Ini F3. Nah, mana resultannya? R-nya mana? Nah, ini R-nya nih. Ini R-nya. Dari titik mula ke titik akhir. Oke. Jadi titik mula ke titik akhir. Nah, besarnya tinggal diukur saja, nanti skalanya berapa. Tinggal diukur berapa besarnya, yaitu menyatakan besar resultannya. Ya. Nah, kalau ada resultan, ya berarti di situ ada gaya liar. Sekarang dari poligon resultan ini ada berapa resultannya? Yang Anda lihat ada berapa? Resultannya ada berapa? Yang warna merah ada berapa? 1, Pak. 1. Ya. Berarti resultan itu ya, ini secara F-MIPA-nya seperti ini ya. Rumus-rumusnya. Tapi secara teknik mesinnya maknanya resultan itu apa? Sebuah gaya tunggal. Ya. Sebuah gaya tunggal. Ya. Yang berefek sama dengan efek penyusunnya. Ya. Itu maknanya, sebuah gaya tunggal yang berefek sama dengan efek penyusunnya. Gambarannya seperti ini. Ada 10 orang, ya, ada 10 orang memegang sebuah meja yang sama. Satu meja yang sama. Mengambil posisi masing-masing dengan kekuatan masing-masing, ya. Dengan kekuatan masing-masing dan arah masing-masing. Ingin mendorong kemana? Ya, masing-masing diperintahkan untuk mendorong meja itu kemana arah. Terserah. Ketika dimulai dorong mejanya, didorong, ternyata meja itu bergerak, bergeser ke arah utara misalkan. Ke arah utara dengan kecepatan tertentu. Nah, ke-10 orang ini cukup digantikan oleh seorang saja yang akan menggeser meja itu ke arah utara dengan kecepatan yang sama tadi. Ya, itu satu orang inilah yang dinamakan dengan resultannya. Ya, sesungguhnya 10 orang kerja dari 10 orang itu hanya cukup digantikan oleh satu orang saja yang efeknya sama. Ya. Dan nanti ketika membahas mengenai keseimbangan, itu resultan tadi ya harus dihilangkan ya, yang ini. Ya. Nanti sigma F-nya itu tidak sama dengan R. Dan nanti sama dengan 0. Ya, kita lihat nanti. Oke, ya jelas resultan. Cara mencarinya juga. Kemudian masuk ke setelah gaya resultan momen. Masuk ke momen. Ya, momen. Sama momen ini huruf awalnya M. Nah, dia menjadi simbol. M besar, simbol momen. Ya.
Kalau tadi ketika pembahasan gaya, apa sih efek gaya itu? Ya bergerak. Bendanya bergerak. Geraknya macam-macam. Tapi kalau momen nanti, ya efeknya bagaimana? Ya, kita mulai dari simbolnya M, kemudian rumusnya. Rumus momen itu sama dengan gaya dikalikan dengan L. L itu apa? L itu adalah, ya, mungkin ada yang nyebutnya lengan momen, ya, saya nyebutnya lengan gaya. Ya. Apa tuh lengan gaya? Ya. Lengan gaya itu adalah jarak yang tegak lurus antara, ya, ini khusus tegak lurus, antara titik tinjauan terhadap gaya atau lintasan gayanya. Atau lintasan gaya. Ya. Jadi lengan gaya itu jarak yang tegak lurus, bukan jarak yang tidak tegak lurus, bukan jarak yang lain. Jarak yang tegak lurus antara titik tinjauan terhadap gaya atau lintasan gaya. Titik tinjauan itu bagaimana? Maksudnya, titik tinjauan itu maksudnya adalah titik yang menjadi pokok bahasan atau menjadi pokok penglihatan. Contohnya, ya pasti momen itu ada selalu mengambil titik acuan. Momen terhadap titik C atau momen di titik C. Nah, berarti titik acuannya adalah titik C. Nanti dari titik C itu dicari jarak yang tegak lurus ke gaya atau lintasannya, itulah lengannya. Ya. Tuh. Besarnya adalah F kali L, kita lihat F tadi itu satuannya adalah Newton, L lengan gaya itu satuannya meter, maka satuan dari momen yaitu Newton meter. Ya, Newton meter. Ini kalau orang energi menyebutnya sebagai joule, satuan energi. Ya, satuan usaha. Berapa besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda, ya. Ini yang disebut dengan joule. Besarnya energi dibagi dengan waktu, itulah daya. Joule per detik itu adalah daya. Ya, watt satuannya. Satuannya Newton meter. Ya, nanti bisa Newton sentimeter juga boleh, ya. Yang penting satuan umumnya adalah Newton meter. Ya. Kemudian efek momen itu adalah bendanya itu bergeraknya bagaimana? Berputar. Ya, bendanya bergeraknya berputar. Ya. Kalau mendengar kata berputar, jangan hanya terpaku pada gerakan seperti putaran roda, ya, yang 360 derajat. Tetapi berubah sekian derajat saja, berubah 1 derajat, setengah derajat, itu sudah dikategorikan sebagai gerakan berputar. Ya. Angop. Ya. Oke, ya. Jadi kalau cuma gerakannya hanya 6 derajat itu juga sudah berputar, gerak berputar. Ya. Efeknya ingat-ingat, efek momen adalah berputar. Dan sesungguhnya kita sebenarnya sering melakukan kegiatan momen. Ya, membuka pintu, ya kita pegang handle-nya, kita putar, ya. Lepas kunciannya, kita dorong masuk. Kita membuka baut, membuka mur, ya itu gerakan melakukan kegiatan momen. Membuka tutup botol itu
itu juga melakukan kegiatan momen. Karena tutup botol itu yang ada ulirnya itu tidak bisa dibuka dengan tarikan atau dorongan, tapi dengan momen. Diputar. Dan kalau kita lihat rumus yang tadi, F sama dengan ini, ya, F kali L, maka bagaimana kalau cara memperbesar momen? Ya, kalau kita lihat rumusnya, bagaimana agar M ini besar? Ya, ada 3 cara. Yang pertama, F-nya dibuat tetap, L-nya kita besarkan. Maka M itu akan besar. Yang kedua, L-nya, lengannya tetap, F-nya kita besarkan. Berarti tenaganya dibesarkan. Karena L-nya tetap, tidak bisa dibesarkan lagi L-nya. Berarti gitu. Ya. Maka M-nya akan besar. Ya. Yang ketiga, dua-duanya dibesarkan. Gayanya dibesarkan, L-nya dibesarkan. Itu akan menghasilkan M yang jauh lebih besar. Ya. Dan manusia pengennya yang mana? Yang tenaga dibesarkan atau yang lengannya dibesarkan? Kalau Anda pengen yang mana? Siapa mau jawab? Lengannya diperbesar, Pak. Lengannya diperbesar. Ya, umumnya manusia akan seperti itu. Karena dengan tenaga yang kecil saja sudah akan bisa menghasilkan momen yang besar. Ya, seperti itu. Jadi mungkin saking panjangnya kita mau membuka kunci kunci tomur roda, posisi mobilnya itu ada di natar, panjangin sampai ke bakau lengannya. Ya. Sampai bakau ada kinjeng melencolok. Gerak murnya yang di natar itu kebuka. Saking kecilnya gayanya. Ibaratnya seperti itu. Ya enggak, itu permisalannya alay bin lebay. Ya. Tapi gambarannya seperti itu. Sering kita lihat kan ya kalau pas di jalan-jalan bypass, terutama yang banyak mobil truk lewat, orang mengganti ban, mobil Fuso sebesar itu kan tidak cukup pakai kunci saja, dia ditambah lagi dengan besi, ya, besi silinder, ya, tambahin panjang, kemudian dinaikin kadangan, ya, biar kuat untuk membuka. Ya. Itu cara besar momen. Nah, sekarang kita lihat. Ya, misalkan ini ada sebuah benda, ada sebuah penghubung langsung. Kok jelek? Ya, misal ini. Ini garis sumbunya. Ya. Di sini ada gaya bekerja. Ada gaya F. Ya, gaya F ini tegak lurus pada sumbunya. Ini kita namakan titik 1 misalkan. Ya. Di titik A misalkan. Kita namakan titik A. Panjang batang ini atau benda ini adalah L. Panjangnya L. Ya. Maka kalau ditanya berapa momen di titik A? Momen di titik A. Ya adalah gayanya dikali, karena ini sudah tegak lurus jarak antara titik A dan F ini, maka lengannya adalah panjang batangnya, L. Ya. Sekarang gayanya saya pindah ke tengah-tengahnya, ke tengah-tengah L. Ini gayanya sekarang yang ini. Saya kasih warna merah. Ya. Berapa momen di titik A sekarang? Ya, tetap F dikali, sekarang lengannya menjadi hanya
L per 2. Saya pindah lagi gayanya di sini mendekati titik A. Seperempat L. Ya. Ini tadi yang ini L-nya itu L per 2. Ini sekarang L per 4. Ya. Maka momen di titik A ya itu F dikalikan L per 4. Ya. Saya pindah lagi gayanya di sini, melewati titik A. Ya. F-nya melewati titik A. Maka momennya sekarang adalah momen di titik A sama dengan 0. Ya. Momen di titik A sama dengan 0. Karena tidak ada lagi lengannya. Ya. Dari sini kita bisa belajar. Ya, semakin ke bawah, semakin pendek lengannya, momennya semakin kecil. Yang kedua, di bagian ini, ya, pada saat gayanya melewati titik tinjauan, titik acuan, maka besarnya momen sama dengan 0. Ya, ini artinya, ya, apa itu momen sama dengan 0? Yaitu gayanya melewati titik tinjauan. Ya. Nah, ini di box. Di box, kemudian nanti bila perlu Anda sablon di kaos. Ya, sablon di kaos. Momen sama dengan 0 artinya gayanya melewati titik tinjauan. Ini artinya diingat-ingat. Ya. Oke, nanti ya. Jadi kalau ada bagaimana agar gayanya sama, momennya sama dengan 0? Gayanya harus melewati titik tinjauan. Ya, karena disitulah L-nya sama dengan 0, tidak ada lengannya lagi. Ya. Bagaimana cara membuat momen sama dengan 0? Lewatin saja gayanya di titik tinjauan. Ya. Oke, itu momen. Lalu selanjutnya adalah kita yang dinamakan dengan couple. Couple. Ya. Dari istilah asing ya, couple. Artinya pasangan. Ya. Atau kalau bulan puasa itu sering ada sajian makanan itu koplang kapling. Kolang-kaling, Pak. Kolang-kaling ya? Waduh. Berarti pernah makan nanti. Kalau enggak pengusaha kolang-kaling ya, tahu ya. Tapi sesungguhnya sama couple karena kita orang Indonesia biasa makan cabai nyebut couple dalam logat Inggris agak susah, jadi yang gampang sajalah couple. Itu sama. Sering disebut juga sebagai twin moment. Karena twin moment, maka efek couple juga sama dengan efek moment, berputar. Ya, kita lihat di sini. Ya. Masih bentar lagi ya selesai ya. Ini misalkan ada di sini ada gaya ke atas, di sini ada gayanya ke bawah. Ya, kedua gaya ini terpisah sejauh L secara ya tegak lurus atau sejajar paralel. Nah, sekarang kita perhatikan yang namanya couple itu adalah ada berapa gayanya?
Gayanya ada berapa? 2, Pak. 2, Pak. Wah, berarti 2 buah gaya yang ya ini nanti F1 sama dengan F2. Berarti apa? Besarnya sama. Kemudian arahnya kita lihat bagaimana arahnya. Berlawanan. Berlawanan. Kalau di secara matematis tinggal tambahin di sini tanda minus. Menunjukkan arahnya berlawanan karena vektor. Kemudian posisinya bagaimana? Lintasannya. Ini lintasan 1, ini lintasan 2. Lintasannya adalah sejajar atau paralel. Apa yang dimaksud dengan paralel? Ya, 2 buah garis yang paralel itu adalah tidak akan pernah bertemu titik potongnya. Tidak pernah akan ada titik potongnya. Ya. Maka nanti kalau ketika Anda melakukan analisis gaya, ada 2 buah gaya yang sama besar, berlawanan, lintasannya paralel, maka itu adalah couple. Ya, maka itu adalah couple. Nah, ini disablon lagi di kaos. Couple. Kalau ada couple, berarti nanti not balance, tidak seimbang. Itu harus dilawan couple-nya. Ya. Besarnya sama, ya, sama dengan momen rumusnya ya. F1 ya dikalikan L sama dengan F2 dikalikan L juga. Selanjutnya adalah persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan. Nah, ini inti dari segala inti ini. Persamaan keseimbangan. Anda harus paham betul, harus gapah betul dengan persamaan keseimbangan. Ya. Equation of equilibrium. Di bidang mekanika, persamaan keseimbangan itu adalah tidak lain adalah sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Nah, inilah inti dari segala inti mata kuliah dinamika teknik. Nanti Anda tugasnya untuk membuktikan ini di satu mekanisme atau di satu sistem atau komponen atau benda. Tugasnya adalah membuktikan persamaan keseimbangan. Sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Ya. Ada yang menyebutkan ini sigma F ini dibagi lagi menjadi sigma Fx sama dengan 0. Yang ini sigma Fy sama dengan 0. Ini dari sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini 0-nya. Berarti gaya-gaya yang searah sumbu X itu sama dengan 0. Gaya-gaya yang searah sumbu Y sama dengan 0. Nah, kita mulai lihat. Apa sih maksudnya sigma F sama dengan 0? Ya, ketika kita membahas mengenai resultan tadi, ini ya. Resultan, ada F1 ditambah F2 tambah F3 sama dengan R. Ya, resultan. Nah, ketika di persamaan keseimbangan di sini sama. Ya, coba Anda bandingkan. Ini yang resultan. Yang resultan. F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan tadi R. Kalau di persamaan keseimbangan, harus memenuhi persamaan keseimbangan, F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan 0. Ya. Dari sini kita bisa simpulkan maknanya. Apa sih artinya
sigma F sama dengan 0, ya. Yang pertama, jumlah gaya-gayanya. F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F seterusnya itu sama dengan 0. Jumlah gaya-gayanya sama dengan 0. Ya. Apa artinya sama dengan 0? Kita lihat di sini. Berarti tidak ada resultan. Ya, tidak ada resultan. R sama dengan 0 itu kan artinya tidak ada. Resultan sama dengan 0 itu artinya tidak ada resultannya. Ya. Bagaimana agar tidak ada resultan pada poligonnya? Gaya terakhir ya, arahnya kembali ke titik awal. Apa artinya gaya terakhir kembali ke titik awal? Apa artinya? Poligon gayanya tertutup. Nah ini. Nanti Anda ketika membuat poligon, tugasnya ini. Buat poligonnya tertutup. Ya. Jadi F1 dibuat poligon, F2, F3 ya, itu harus tertutup. Apa itu tertutup? Yang terakhir Anda pilih itu kembali ke titik awal. Ya, itu. Kalau belum bisa tertutup, berarti sampai di situ dulu, baru ke yang kedua, sigma momen sama dengan 0, itu dibuktikan. Ya. Oke, jadi ini juga di highlight di sini. Di sablon lagi. Ya. Lalu sigma momen sama dengan 0 itu artinya apa? Kalau tadi momen sama dengan 0 artinya apa? Tadi. Apa artinya tadi? Momen sama dengan 0. Gaya yang melewati titik tinjauan, Pak. Gayanya melewati titik tinjauan. Itu momen sama dengan 0. Kalau sigma momen, berarti kan bukan gaya saja, tapi gaya-gaya. Karena gayanya tidak hanya satu. Ya. Berarti di sini ya, gaya-gayanya melewati titik tinjauan yang apa nih? Yang titik-titik apa? Apa logikanya? Di satu benda ada muncul ada momen 1, momen 2, momen 3, momen 4. Nah, kita harus buktikan, kita harus buat agar terpenuhi sigma momen sama dengan 0. Nah, tadi kita tahu momen sama dengan 0 itu gayanya melewati titik tinjauan. Nah, sekarang berarti kalau sigma momen gaya-gayanya melewati titik tinjauan yang titik-titik apa? Ada yang mau jawab? Yang sama, Pak. Siapa yang jawab itu? Yopi, Pak. Yopi, kamu kalau kuliah yang benar. Ya. Sana keluar dari Zoom. Daftar wisuda. Jawabannya bagus banget sih. Ya. Betul, Yopi.
Mantap. Ya. Setelah mana tadi kok jadi hilang. Setelah sekian ratus tahun baru Anda yang jawab benar. Yang sama. Ya. Berarti semua gaya itu harus melewati titik tinjauan yang sama. Sehingga tidak ada momen di sana. Oke. Nah, ini juga dikotakin. Ini dikotakin juga. Lalu di apa setelah dikotakin? Di sablon, di kaos, di baju. Sehingga nanti kalau pas jalan-jalan saya lihat ada motor di depan itu ada kaos tulisannya itu sigma M sama dengan 0. Wah ini mahasiswa teknik mesin Unila ini depan ini nih, kan gitu. Karena cuma satu-satunya di Indonesia yang menyablon itu di kaos. Nanti bisa Anda jual di marketplace. Oke ya, itu. Jadi ingat-ingat, ini inti dari segala inti, sigma F sama dengan 0 itu apa, sigma M sama dengan 0 itu apa. Oke ya. Sekarang yang terakhir, yaitu anggota dua gaya. Nah, nanti kalau naik kendaraan kemana di cegat Polantas itu kan bilang aja saya anggota Pak. Anggota apa? Anggota dua gaya. Atau anggota pangkalan ojek. Oke ya. Oke, tadi sempat terputus. Semoga nggak putus tadi ya rekamannya. Oke ya. Anggota dua gaya. Mana tadi pulpennya? Kelihatan ya di screen? Kelihatan, Pak. Oke. Sekarang ini misal ada penghubung seperti ini, sebuah batang misalkan. Ya. Ini garis sumbunya. Garis sumbunya. Di ujung sini ada gaya. Ini apa tuh? Gaya apa? Apa tadi disebutnya ini? Cacing. Ya. Ada gaya cacing. Ya. Ini titik 1, di titik 1 ada gaya cacing, di titik 2 ada juga gaya cacing. Tadi apa maksudnya kalau gayanya berupa cacing? Bakwan, Pak. Bakwan. Mentang-mentang udah siang nih. Yang selain bakwan deh. Apa tadi? Tadi Usman tadi jangan disablon ya. Cacing sama dengan bakwan. Nanti kamu diperkosa sama tukang gorengan kamu. Apa tadi artinya gayanya kalau cacing? Ayo, apa ayo? Kan disuruh ingat-ingat tadi itu. Kalau berupa titik atau cacing aja tuh yang diketahui apa? Dari sebuah vektor itu. Hanya satu arah, Pak. Titik kerjanya. Bahwa gaya itu nanti akan melewati titik sini. Titik 2 di sini, titik 1 di sini. Akan melewati titik itu. Bukan titik yang lain. Apalagi titik Kamal, apalagi titik hujan. Nah, oke, diingat-ingat itu. Kalau berupa cacing atau titik berarti gayanya akan melewati titik itu. Dari manapun arahnya, berapapun besarnya akan melewati titik itu pokoknya. Ya. Nah, maka
Di sini ada F1, yang di sini ada F2. Nah, kita disuruh menggunakan persamaan keseimbangan tadi untuk membuktikan bahwa ini harus terpenuhi gitu. Nah, bagaimana itu? Kan mumet. Ya. Maka di sini ingat-ingat ya, kalau berupa gambar cacing berarti berapapun nanti besarnya, kemanapun arahnya, mata panahnya itu kemanapun, kita bisa proyeksikan gaya cacing tadi ke sumbu X dan sumbu Y. Oke, ya, berarti kita bisa proyeksikan. Maka di titik 1 ini kita proyeksikan, inilah gayanya. Ya, yang ini ke sini. Ini F1Y, yang ini F1X. Berapa besarnya? Enggak tahu besarnya yang ya. Ini F2X, yang ini F2Y. Ya. Sekarang gayanya ada F1X, F1Y, F2X, F2Y. Ya. Lalu kita proyeksikan, kita terapkan sigma F sama dengan 0. Ya. Kita langsung aja sigma Fx sama dengan 0. Gaya-gaya yang searah sumbu X ada gaya apa saja? Ada F1X ditambah F2X. Ini sama dengan 0. Ini artinya F1X besarnya sama dengan F2X, arahnya berlawanan. Oke, sampai sini dulu. Lalu sigma Fy sama dengan 0. Ini ada F1Y ditambah F2Y sama dengan 0. Ya, ini artinya F1Y ini sama dengan F2Y, arahnya berlawanan. Lihat yang ini, yang bab terakhir ini. Coba Anda perhatikan. Ada berapa gayanya? 2. F1Y dan F2Y. Gayanya ada 2. Besarnya bagaimana? Sama. Arahnya berlawanan. Lintasannya, di sini kita lihat, ini lintasan F1Y, ini lintasan F2Y. Dua gaya ini besarnya sama, arahnya berlawanan. Lintasannya terlihat di sini sejajar atau paralel. Maka apa itu? Ciri apa itu? Dua buah gaya sama besar, berlawanan, paralel, sejajar. Apa itu ciri apa itu? Ciri-ciri kopel. Nah, kalau ada kopel berarti muter bendanya nggak seimbang. Maka kita harus hilangkan. Bagaimana menghilangkan kopel itu? Tetapi ini persamaan ini terpenuhi. Ya, berapa besarnya F1 dan F2? Agar persamaan ini terpenuhi, ya, dan kopelnya enggak ada. Ya. Saya ambil F-nya 2, Pak. F1-nya 2, F2-nya 2. Oke. Tapi di situ ada angka, ada harga. Maka tetap terbentuk kopel. Ya. Berapa berarti F-nya? Ya. Berapa F-nya? Yopi mau jawab? 4, Pak. Kalau 4 berarti ada kopelnya. Ada harganya. Berapa coba? Yuk. Agar terpenuhi, maka F1 itu harus 0, F2 juga sama 0. Terpenuhi enggak ini? F1 sama dengan F2. Terpenuhi. Ya. Apa artinya kalau F itu sama dengan 0? Ya enggak ada gayanya. Karena enggak ada gayanya, enggak akan terbentuk kopel.
Ya. Dengan kata lain, F1 dan F2-nya harus sama dengan 0. Ya. Agar terpenuhi tidak terbentuk couple. Nah, seimbang. Maka yang tersisa adalah yang ini. Yang tersisa. Anda lihat di sini sekarang. Ada berapa gayanya? Ada 2 kan? Maka yaitu F1X dan F2X. Maka 2 buah gaya yang ya. Bagaimana besarnya? Sama. Besarnya sama. Arahnya bagaimana? Ini ada tanda minus. Arahnya berlawanan. Lalu lintasannya, kita lihat lintasannya di sini. Baik F1 dan X dan F2X itu lintasannya sepanjang sumbunya. Dengan kata lain, lintasannya itu segaris kerja. Atau lintasannya sama. Maka kalau ada 2 buah gaya yang sama besar, berlawanan, segaris kerja, itulah yang dinamakan dengan anggota 2 gaya. Ya. Kalau ada 2 buah gaya yang sama besar, berlawanan, segaris kerja, itu yang dinamakan dengan anggota 2 gaya. Nah, ini dikotakin juga nih. Nah. Hampir sama ya dengan couple tadi. Oke. Maka nanti kalau ketika melakukan analisis mekanisme di penghubung 3 misalkan, ternyata gayanya ada 2, bekerja di ujung-ujung. Berapa besarnya nggak tahu. Nah, tapi kita tahu bahwa penghubung 3 itu adalah anggota 2 gaya. Berarti nanti gayanya besarnya sama, arahnya berlawanan. Dia bekerja di sepanjang sumbu penghubung itu atau segaris kerja. Ya, kalau tidak segaris kerja bukan anggota 2 gaya lagi. Ya. Nah, maka nanti efek daripada anggota 2 gaya ini terhadap batang ada 2 efeknya. Apakah yang pertama, apakah batang itu menderita tarikan? Berarti kedua gayanya saling menjauhi. Atau yang kedua, apakah batang itu menderita tekan? Berarti kedua gaya tersebut saling mendekati. Oke, ya. Oke, itu dari untuk hari ini, mulai dari vektor, kemudian resultan, gaya, momen, couple, persamaan keseimbangan, sampai anggota 2 gaya. Ya. Ingat, nanti tugas Anda hanya membuktikan sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan 0 menggunakan basic pengetahuan momen, couple, dan seterusnya. Gaya, dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Saya akhiri. Ya. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan. Nanti materinya materi hari ini bisa Anda ambil di V-Class, itu masih materi kelas sebelumnya. Jadi saya ganti yang ini, termasuk semoga aja rekaman videonya itu nanti agak lancar ya, saya ganti juga. Nanti Anda silakan diunduh lagi, kemudian diikuti. Kalau belum ini juga diputar videonya. Oh, ini atau maksudnya ya. Dan bisa sebisa mungkin Anda juga buat resumenya sendiri ya, yang terutama yang di kotak-kotakin tadi. Biasanya kalau ditulis sendiri pakai tulisan tangan sendiri itu akan mudah untuk diingat ya, itu. Oke ya, ini amunisi pertama sebelum kita terjun. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan amunisi kedua ya. Sebelum kita mulai terjun sudah lengkap amunisinya. Oke, saya stop share dulu ya, saya stop share.
Kemudian saya stop recordingnya juga biar nanti proses.